Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Banjarharjo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru karyawan SD Negeri Banjarharjo. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di gedung aula SD Negeri Banjarharjo ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam acara diseminasi budaya positif menurut 1.4 CGP angkatan 9. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga nanti kita bisa saling berbagi, sharing tentang budaya positif itu sendiri. Di sini saya tidak ingin menyampaikan banyak hal atau tidak ingin menggurui Bapak Ibu semua, karena saya percaya Bapak Ibu semua pasti sudah memiliki kompetensi yang lebih dari saya. Jadi di sini intinya saya ingin berbagi, sharing bersama tentang budaya positif itu sendiri. Yang pertama tentang agenda diseminasi aksi nyata budaya positif. Di sini nanti yang akan kita sharing bersama. Yang pertama tentang ilusi kontrol, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, yang keempat tentang keyakinan kelas, dan yang kelima tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari kelima ini nanti akan ada hubungannya, kaitannya satu demi satu. Nanti kita akan kupas bersama, kemudian nanti kita akan sharing, belajar bersama dari materi ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang materi-materi tadi, ini ada sebuah ilustrasi ya. Kita coba baca bersama-sama. Ilustrasinya, mari kita mulai dengan kegiatan tolong berikan. Tolong berikan. Jadi ibaratnya Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Anda memiliki sesuatu yang berharga yang Anda jaga baik-baik. Ini bisa berupa barang, bisa berupa suatu rahasia mungkin, bisa berupa pesan yang itu sangat kita jaga baik-baik dan tidak sembarangan orang bisa atau boleh tahu atas semua itu. Selanjutnya tugas rekan Anda yaitu B adalah merayu agar Anda memberikan sesuatu yang Anda anggap berharga tersebut. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, mengancam, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia memberikan sesuatu yang berharga untuk Anda tersebut. Nah, di sini saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan, tapi saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu itu yang pertama menjadi A, coba saya minta tolong Bu Riris ya, coba. Jika Bu Riris menjadi A ya, monggo. Jika Bu Riris menjadi A, apa yang akan Bu Riris lakukan? Ya, silakan ini. Jadi kalau jenengan itu dirayu untuk memberikan sesuatu yang berharga sekali buat Anda, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Betul. Jika itu namanya saya bisa berbagi dengan yang lain, bagaimana tidak Pak? Bu? Seperti itu. Alasannya ya saya ingin berbagi saja biar berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Bagus sekali, iya, karena kita masih punya alasan ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi satu lagi. Jika menjadi A, masih menjadi A ini ya, mungkin Bu Furi, silakan. Jika saya menjadi A, saya menempatkan posisi saya ketika saya mempunyai sesuatu yang berharga, maka saya lihat konteksnya dulu. Kira-kira ketika saya memberikan hal yang berharga itu akan merugikan atau tidak, atau bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Ketika itu sesuatu yang berharga bagi saya dan saya harus memberikan
kepunyaan saya itu, tapi itu merugikan diri sendiri, jelas tidak, saya menolaknya. Tapi ketika saya memiliki sesuatu yang berharga dan orang lain ingin meminta, tapi itu bisa memberikan manfaat dan saya juga tidak keberatan, maka saya juga akan memberikannya. Jadi kalau menurut saya tergantung konteksnya. Sesuatu yang berharga itu diminta dalam konteks yang seperti apa. Mantan Bu Ana. Terima kasih sekali kepada Bu Riris dan Bu Furi yang telah menyampaikan pendapatnya tentang apa jika Bu Riris atau Bu Furi menjadi an. Ini ya. Nah sekarang ini kan ceritanya B itu merayu, menggelitik, menggoda, bahkan bisa mengancam. Ya. Tapi di sini Bu Riris memiliki jawaban tersendiri, begitu juga dengan Bu Furi. Kira-kira apakah B ini nanti bisa menjadi penentu untuk berhasilnya A memberikan atau tidak kalau menurut Bapak Ibu semua? Belum tentu. Ya, belum tentu ya. Seperti tadi jawabannya dari Bu Furi tergantung konteksnya. Kalau Bu Furi menganggap itu merugikan baik satu pihak maupun dua pihak, beliau tidak akan memberikan. Nah, jadi di sini otomatis kontrol berada di tangan siapa? Tangan A atau tangan diri sendiri ya. Nah, terima kasih. Nah ini ya, setelah mempraktikkan kegiatan tersebut, apakah Anda bersedia? Tadi sudah dijawab ya dari pendapatnya Bu Furi dan Bu Riris. Yang A, apakah Anda bersedia memberikan barang berharga milik Anda? Mengapa? Nah di sini tadi dari kesimpulannya ini sesuai konteksnya tadi ya Bu Furi, kemudian Bu Riris juga tergantung apa yang mau diberikan dan apa yang diminta. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Tadi siapa? Yaitu diri sendiri atau A ya, itu tadi benar sekali. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang miskonsepsi makna kontrol. Kadang kita itu salah mempersepsi ya, jadi miskonsepsi itu salah konsep, salah persepsi bahwa kita itu menganggap kita itu bisa mengontrol orang lain. Bahkan ketika kita menganggap orang lain itu di bawah kita, derajatnya mungkin, usianya mungkin, kedudukannya mungkin, kadang kita merasa kita yang merasa lebih tinggi, lebih dewasa misalnya, bisa mengontrol orang yang derajatnya mungkin lebih rendah atau usianya mungkin lebih rendah, seperti halnya kita seorang guru ke murid. Nah, miskonsepsi yang pertama ini apa ini? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu tadi ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini kita bisa mencontohkan. Misal, seorang guru itu memberikan tugas ke siswa, gitu ya, tugas ke siswa. Siswa itu ketika mau mengerjakan tugasnya itu apakah karena dikontrol guru atau karena siswa itu mau dikontrol, mengontrol dirinya bahwa dia mau dikontrol oleh guru? Sebenarnya dirinya sendiri kan ya. Jadi karena siswa tersebut bersedia untuk dikontrol. Nah, ketika siswa tersebut tidak bersedia, dia tidak akan mau mengerjakan tugas. Nah, itu ya, ini jadi ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini saya ingin berbagi pengalaman dulu ketika SMP. Ketika SMP itu ada teman saya yang bercerita kepada saya, besok kalau aku itu dapat ranking 1, sama ibuku akan diberikan sepeda. Nah itu kan kira-kira
Kalau seperti itu terus, nanti apakah berdampak kalau murid tersebut tidak diberikan hadiah? Bisa berdampak ya. Coba mungkin Pak Bosri, mungkin gimana kayak gitu Pak? Setiap kali ada harapan itu pasti bangkrut orang tuanya itu. Ya. Oh iya, benar sekali ya. Seperti dulu juga pengalaman ada di sini ya Pak ya, yang mau masuk sekolah sini kalau diberikan sepeda. Nah seperti itu, kalau tidak diberikan sepeda akhirnya tidak masuk lagi Pak. Jadi itu motivasinya hanya motivasi dari ekstremistik. Kalau tidak diberikan maka tidak akan dilakukan gitu tadi. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup mengatakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya apa ini? Misalnya ini mengkritik Pak. Kalau mengkritik itu lebih ke ada anak yang mendapatkan apa? Bukan pujian, kalau ini lebih ke kritik. Ada anak yang mendapatkan nilai kurang baik karena misalnya tidak belajar. Nah, caranya seperti ini contohnya. Mas, jangan kayak gitu. Kalau seperti itu kan kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu ya, yang sudah membiayai kamu. Akhirnya seperti itu kamu menjadi orang yang nanti tidak akan berguna kalau seperti itu, karena tidak belajar. Nah, jadi kan merasa anak itu, iya ya aku jadi tidak berguna, aku sudah berbuat tidak baik sama orang tua, saya sudah membuat orang tua itu merasa kesulitan karena anak tersebut. Ini ya, jadi ini juga anak itu jadi merasa bersalah dan merasa dia gagal. Nah, yang keempat ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau ini contohnya kita sebagai guru yang suka memaksa murid, ini nanti justru murid itu akan terkenang. Iya, jadi dendam, benar sekali. Misalnya karena saya guru mapel, saya memaksa anak tersebut itu di kelas 1. Tapi itu bisa terkenang sampai nanti anak itu di kelas 6 bahkan sudah lulus SD. Saya dulu pernah dipaksa seperti ini sama Bu Ana. Kalau tidak, nanti saya dihukum. Nah, misalnya kayak gitu. Ini ya, jadi nanti menjadi timbulnya permusuhan akan terbentuk antara murid dan guru contohnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema perkembangan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ya. Jadi kita ketika mau mengubah orang lain, itu kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri. Ibaratnya kita introspeksi gimana sih kita itu sebagai guru sudah bisa atau belum menjadi contoh bagi muridnya. Nah, kalau kita belum bisa menjadi contoh, bagaimana kita mau mencontohkan, bagaimana kita mau mengingatkan anak didik kita tersebut. Ya. Selanjutnya tentang identifikasi stimulus respon dan teori kontrol. Ini lebih ke perbedaan ya. Untuk stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi anak satu dengan yang lainnya itu berbeda. Manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berbeda.
Yang kedua, untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu otomatis tidak bisa ya, karena otak satu atau isi kepala orang yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Hati pun juga demikian ya. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya atau sebaliknya. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini tadi ya, yang selanjutnya ini sebaliknya saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini untuk stimulus respon contohnya tadi. Misalnya, Bu Furi tidak mau memberikan barang berharganya misalnya, kemudian saya sebagai D itu memaksa, mengintimidasi, mengancam, dan sebagainya itu. Untuk selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Siapa yang berhasil membujuk, intimidasi itu berarti yang menang, sedangkan yang berhasil dibujuk itu yang kalah. Nah, untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah ini, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan. Bu Nur, saya ingin bertanya ya Bu Nur. Yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan. Setuju atau tidak menurut Bu Nur? Tidak setuju. Kenapa alasannya? Karena paksa melakukannya. Bisa menyebabkan trauma juga. Alhamdulillah, keren ya. Benar sekali. Jadi hukuman itu bisa mengakibatkan trauma ya, seperti tadi ya. Menghukumnya di kelas 1, tapi nanti sama saya temennya sampai lulus. Bu Ana itu guru agama yang galak misalnya. Pernah mencubit, pernah apa lagi ya? Begitu ya. Ya Allah aja. Jadi hukuman itu sebenarnya intinya tidak dapat mendisiplinkan. Hanya menakut-nakuti. Jadi orang itu tertib hanya karena takut dan terpaksa. Ya itu ya. Kemudian yang kedua, reward akan menumbuhkan atau meningkatkan motivasi. Nah, Bu Hastuti membawa pendapatnya pripun iki? Reward itu hadiah. Oke. Menurut Bu Sri ini, reward dapat menumbuhkan atau meningkatkan motivasi. Tidak. Tidak. Alasannya apa? Kalau rencana itu mau mengerjakan, kalau dikasih ribet, kalau nggak dikasih ribet tidak mau mengerjakan. Oh iya. Itu tadi sepertinya yang bahas mau berpendapat. Boleh Pak guys? Bu, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah Bu. Kalau menurut yang saya pahami selama ini, bahwa reward itu bisa juga menumbuhkan atau meningkatkan motivasi, tetapi jangan selalu diberikan reward untuk setiap saat. Boleh. Monggo silakan. Kalau menurut saya jawabannya Bu Sri sama Bu Hastuti itu benar. Jadi ada dua versi. Mungkin yang pertama, kalau reward itu bisa menumbuhkan motivasi untuk awalnya, karena itu merupakan motivasi ekstrinsik. Tapi setelah itu jika terlalu sering diberikan reward, maka anak itu melakukan sesuatu bukan karena keyakinan yang dia miliki, tapi karena ada sesuatu yang diinginkan. Maka jadi menurut saya reward itu bisa meningkatkan motivasi awalnya, tapi anak belum tentu bisa menjaga motivasi itu terus jika tidak ada reward. Hebat sekali ya, ternyata rekan-rekan kami hebat semua. Terima kasih. Iya benar sekali. Ini pendapatnya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena memang ini ada alasannya masing-masing.
Jadi reward itu kan motivasi, salah satu motivasi ya Bu Furi tadi disampaikan ya, tapi motivasi ekstrinsik. Apakah tidak penting motivasi ekstrinsik? Penting sekali, karena apa? Terutama kalau kita sebagai guru SD, biasanya anak itu bisa ditumbuhkan motivasinya itu dari luar dulu. Ya, namanya juga anak SD, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, nah itu perlu pembiasaan. Nah pembiasaan itu dari luar itu tadi ya. Terima kasih, ini tadi pendapatnya Bu Sri, Bu Hastubi dan Bu Furi. Nah sekarang alasannya sudah disampaikan. Nah dari sini kita bisa melihat tujuan disiplin positif itu apa? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini anak itu bisa menjadi yang mereka inginkan, tapi juga menghargai diri mereka. Jadi misalnya gini, anak itu ketika ingin berprestasi bukan hanya karena ingin mendapatkan hadiah sepeda tadi, gitu ya, tapi karena memang itu prestasi itu untuk bekal mereka sendiri di kemudian hari. Ini juga berbagi pengalaman, karena apa? Saya itu dari kecil sampai dewasa merasa tidak pernah diberikan hadiah spesial oleh orang tua. Ternyata benar sekali, orang tua memberikan alasan waktu itu, kalau apa-apa dikasih hadiah, nanti kamu itu berbuat baik hanya ketergantungan dari hadiah tersebut. Ketika orang tua tidak mampu memberikan, kamu bisa jadi berhenti untuk berbuat baik. Jadi kita motivasinya hanya dari ekstrinsik saja. Itu tadi ya. Nah, sedangkan makna disiplin sendiri sering dihubungkan dengan hukuman. Benarkah demikian? Betul ya. Jadi kata disiplin itu yang sering kita anggap itu sering dihubungkan dengan hukuman, itu benar sekali. Di sekitar kita ya, di sekitar kita ini banyak anggapan seperti itu. Padahal makna disiplin itu sendiri adalah suatu sikap mental yang dengan sadaran dan keinsyafan mematuhi perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap suatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Ini sebagai contoh, ketika kita itu sudah mencintai sesuatu, walaupun kita tidak diiming-imingi sesuatu juga, kita akan berbuat sesuatu apapun yang kita bisa untuk yang kita cintai itu, ya kan? Jadi kita tidak hanya mengharap kita melakukan itu untuk mendapatkan, tapi kita justru memberi. Nah, ibaratnya dengan kedisiplinan itu, misalnya kita disiplin berlalu lintas, itu sebenarnya apa? Karena kita takut dengan polisi atau kita demi keselamatan kita sendiri? Itulah disiplin ya. Nah, ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini walaupun ada peraturan, itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Yang nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di keyakinan ya, keyakinan kelas. Nah, kalau menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini intinya pada akhirnya motivasi intrinsik yang kita bangun. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pada hakikatnya, disiplin itu sendiri berfungsi sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar nilai-nilai kebajikan. Ini yang sudah JGP juga coba bisa berbagi mungkin apa itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan, Bu Furi? Kalau sepemahaman saya nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebaikan yang berlaku secara menyeluruh, misalnya disiplin, kemudian menyayangi, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, Bu? Mungkin ada lagi Bu Riris tentang nilai kebajikan? sama. Sama ya, karena itu sama ya. Ya itunya sama ya. Oke. Ya, terima kasih sudah berbagi ya Bu Furi ini ya. Dan nah, dari nilai-nilai kebajikan itu tadi sebenarnya tujuan akhirnya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita pasti sudah apa ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi semua nilai-nilai kebajikan, disiplin juga itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebelum kita masuk lagi, kata motivasi, hukuman, penghargaan itu sudah tidak asing dalam diri kita ya. Dalam pikiran kita itu kayaknya sudah sering terdengar. Mungkin Bu Riris bisa berpendapat tentang motivasi itu apa? Menurut saya kalau motivasi itu dorongan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang kita bisa termotivasi, tergerak, lebih bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu tersebut. Bu Ana. Terima kasih. Ya, jadi motivasi itu dorongan ya, dorongan kita untuk melakukan sesuatu, bisa ya. Nah, di sini kalau hukuman dan penghargaan, ya kita nanti lanjut bahas bersama-sama. Nih ya, 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita melakukan refleksi sejenak. Kita refleksi sejenak ya. Apa itu? Saat kita melakukan sesuatu, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah karena takut hukuman? Ataukah karena ingin mendapat pujian? Atau karena sebagai perwujudan menghargai diri? Tiga-tiganya. Jadi mendapat pujian, takut hukuman, dan juga menghargai diri ya. Oh, pada momen yang berbeda-beda. Mungkin bisa mencontohkan benar momennya seperti apa? Mungkin yang karena takut hukuman dulu. Salah satu contohnya mungkin berangkat lebih awal karena nanti enggak absennya telat seperti itu. Oh iya. Kemudian ada juga yang karena ingin mendapat pujian ya. Mungkin Bu Sri bisa mencontohkan, ada pernah seperti itu? Pernah aku mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, pengen dipuji orang tua dan diberi hadiah oleh orang tua. Iya, walaupun belum pernah ya, ada tambahannya walaupun belum pernah. Tapi walaupun belum pernah, pada ujian selanjutnya tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh kan? Berarti itu motivasi intrinsiknya sudah tertanam malahan ya. Karena apa? Karena walaupun tidak dipuji, tidak
dapat hadiah kan? Yang namanya nilai itu nantinya untuk diri kita sendiri ke depannya gitu ya, sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri ke depannya. Nah, kalau ini atau karena sebagai perwujudan menghargai diri, Bu Puri? Terima kasih ya. Ini juga satu konteks dengan Bu Nur ini sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya sebagai guru kan, awalnya kita itu berangkat lebih awal itu karena satu pasti alasannya supaya di absen online itu tidak tercatat terlambat. Akan tetapi lama-kelamaan kita sebagai guru kan itu punya rasa tanggung jawab kepada murid ya. Jadi ketika kita menyuruh murid kita untuk datang ke sekolah tepat waktu untuk bisa disiplin, kalau kita tidak memberikan teladan itu kan tidak mungkin. Jadi kalau menurut saya sekarang posisi saya sendiri ini, saya datang ke sekolah lebih awal itu karena perwujudan menghargai diri sendiri sebagai seorang guru yang harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak. Seperti itu Bu Ana. Berarti ini sudah banyak lagi tujuannya ya. Tujuan dari motivasi, tingkatan motivasinya ya. Terima kasih ini untuk Bu Nur, Bu Sri, dan Bu Puri yang telah memberikan pendapat atas 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini yang pertama ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya ini apa ini tadi sudah memberikan contoh ya Bu Nur tadi ya. Ini ternyata adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Enggak apa-apa, tapi paling kan masih ada motivasi ya. Daripada mau itu dihukum atau tidak, mau itu tercatat terlambat atau tidak. Ya kalau aku mau berangkat pagi, ya berangkat pagi, mau siang ya siang. Nah itu sudah tidak ada motivasi, ekstrinsik pun nggak ada. Jadi ini masih mending ada motivasinya walaupun tingkat rendah, tidak apa-apa kan manusia itu dari rendah dulu. Mau naik ke lantai 2 pun harus dari tangga pertama dulu kan, nggak mungkin langsung ke lantai 2 kecuali kalau jadi superhero langsung celing, nah nggak mungkin ya. Nah ini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh ya, murid sering seperti itu ya? Iya, oh iya. Nanti kalau tidak mengerjakan PR, nanti takutnya dihukum. Terus kalau nilainya tidak baik, takutnya juga dihukum atau diejek misalnya itu ya. Nah, takutnya seperti itu. Ini apa ini? Menghindari ketidaknyamanan, diejek, dihukum kan tidak nyaman. Itu contoh yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sering ya. Jadi kadang ketika kita itu mengajak belajar anak-anak itu kan dengan bermain. Di situ biasanya ada yuk berkelompok. Nah, terus di akhirnya itu ternyata ada yang menang dan ada yang kalah. Gini, guru yang mana hadiahnya apa? Nah, ternyata itu sudah seperti ini ya. Tapi minimal juga sudah memiliki motivasi ya. Walaupun motivasi yang kedua karena itu tadi bertahap. Dan yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, saya pernah mendengar ini, tausiah dari seorang ustadznya. Iya, tausiah dari seorang ustadz. Jadi seperti ini. Ketika kan yang namanya anak-anak ya, yang namanya anak-anak itu ada seseorang ini biasanya anak SMP ini atau anak SMA berpendapat seperti ini. Ya mumpung masih muda dong, kita harus senang-senang. Nah, tapi di sisi lain ada seorang anak lagi. Justru ketika aku masih muda, aku
akan belajar serius supaya nanti di masa depan bisa bersenang-senang. Nah, itu ya. Di situ kita bisa melihat orang tersebut yang A tadi berpendapat seperti ini. Mumpung masih muda loh, manfaatkan masa muda buat senang-senang. Yang B berpendapat justru mumpung masih muda, aku akan manfaatkan ini dengan baik supaya ketika dewasa aku bisa bersenang-senang karena kesuksesanku. Nah, itu apa itu? Yang menurut Bapak Ibu semua, menurut teman-teman semua yang menjadi yang menghargai diri sendiri, yang A atau yang B? Yang A tadi kan gini, mumpung masih muda loh. Nah, iya yang B, karena apa? Walaupun saya masih muda, saya mempunyai cita-cita akan menjadi seperti apa sih besok saya ini. Nah, karena saya ingin menjadi orang sukses di kemudian hari, maka masa muda ini saya manfaatkan untuk berkarya misalnya, bukan malah untuk bersenang-senang, main-main sama teman-temannya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Pernah mendengar sebuah kata punishment atau reward? Pernah Bapak Ibu semua mendengar kata punishment atau reward? Oh iya. Minimal barusan ya. Jadi punishment itu kan sebenarnya hukuman, sedangkan reward itu kan hadiah. Kalau ini pasti sudah sering ya. Nah, keduanya pernah dianggap sesuatu yang efektif, dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi seseorang. Masih relevankah saat ini? Masih relevan tidak kalau menurut Bapak Ibu semua? Tadi sudah ya sebenarnya ya. Oke, tergantung konteksnya ya. Karena apa? Karena motivasi ekstrinsik itu tetap diperlukan, hanya tidak berlangsung untuk terus-menerus untuk selamanya. Nah, inilah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu, ini saya akan bacakan ringkasannya saja ya, saya ringkas. Hukuman itu di sini kebanyakan menyakitkan. Kemudian apa? Menjadikan orang yang dihukum itu merasa gagal, kemudian tidak akan nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban itu mendapat keadilan, tetapi yang melakukan itu merasa dihakimi. Nah, sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman itu hanya dalam jangka waktu pendek. Contoh konsekuensi apa ini? Contoh konsekuensi itu misalnya ketika di sekolah ini sudah ada peraturan ya. Misalnya peraturan apa? Misalnya peraturan tadi berangkat di sekolah itu jam 7 sebagai seorang guru ya, masuknya jam 7, kemudian kita misalnya terlambat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya di Priscilla misalnya Bu Riris ya, kalau kita terlambat di Priscilla itu nanti akan tercatat terlambat sekian persen. Itu adalah hukuman atau konsekuensi Bu Riris? Konsekuensi, benar sekali ya, konsekuensi. Meskipun ini ya tidak nyaman, tapi itu hanya dalam jangka waktu pendek ketika mendapatkan konsekuensi itu tadi, jadi tercatat terlambat, jadi tidak trauma sampai ke depan-depannya. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau ini dalam konteks anak ya, walaupun hanya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan ini yang paling ideal adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Pilihan apa? Pilihan yang diberikan kepada anak untuk selanjutnya itu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka selesaikan dari masalahnya tersebut. Selanjutnya restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nih ya, untuk hukuman berlaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid sudah tidak takut ya, contohnya misalnya muridnya Bu Riris itu kan ada yang walaupun sudah dihukum tapi nggak takut. Oh, mau dihukum ini ya, itu sudah biasa. Nah, kalau yang namanya hukuman ketika sudah biasa, itu nanti menjadi tidak takut ya. Menjadi tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku
berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi ini kaku ya, kamu harus. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ini Mbak, apa? Lepas ya? Corona, bebas itu memang. Nah ini ya, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan kalimatnya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan ucapan terima kasih. Sedangkan untuk restitusi, masalah terpecahkan. Jadi ketika kita ada masalah itu kita bisa memecahkannya dengan restitusi karena saling sharing, diskusi, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk pilihannya atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk hukuman ini cenderung negatif, untuk konsekuensi itu netral, dan untuk restitusi itu positif. Makanya di sini yang dimaksudkan budaya positif itu lebih mengarah kepada restitusi. Nah, untuk hukuman ini mendorong untuk menyalahkan diri. Jadi ketika seseorang itu dihukum, otomatis kita akan merasa salah karena dihukum ya, saya dihukum seperti ini. Pernah merasakan dihukum tidak? Bu Nur? Pernah merasakan dihukum? Pernah. Contohnya? Tidak dikasih uang. Oh, tidak dikasih uang ya. Bu Asri pernah merasa dihukum? Contohnya waktu sekolah, tapi saya tidak mengerjakan PR dari rumah. Oleh orang tua tidak diberikan uang saku karena lupa mengerjakan PR. Oh ya. Ya, ini merasa pernah dihukum ya. Tapi mungkin itu juga ada juga sebagai konsekuensi ya. Nah, saya juga pernah ini. Ini menjadi trauma dari SD sampai sekarang sudah mengajar SD. Yaitu sebuah hukuman. Waktu itu karena saya memang tidak bakat ya di pelajaran olahraga. Jadi ketika pelajaran olahraga itu saya nggak bisa. Waktu olahraga kasti, sampai ingat waktu itu ya, olahraga kasti sudah dilambungkan oleh pelambung dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata saya tidak bisa namprek bahasa Jawanya ya, tidak bisa menangkap dengan pukulannya itu. Kemudian saya mendapat hukuman, yaitu apa? Saya dilempar dengan bola kasti tersebut, kena matanya waktu itu. Sampai sekarang saya teringat ya, karena apa itu? Nah, itu salah satu hukuman ya, hukuman yang memberikan trauma jangka panjang. Jadi waktu itu saya juga merasa bersalah. Saya salah ya, saya nggak bisa melakukan ini. Terus saya harus gimana? Karena saya memang nggak bisa ya. Terus saya malah jadi bukannya berusaha untuk bisa, jadi ya saya emang nggak bisa olahraga kok. Nah, seperti itu. Jadi merasa bersalah dan trauma berkepanjangan. Nah, dampak pada murid gimana? Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau saya tadi yang dihukum tadi kayaknya lebih ke rendah diri. Saya langsung gini, ya saya emang nggak bisa olahraga. Ya sudah, saya rendah diri kan. Tapi ada juga yang marah. Marah itu contohnya ketika mendapat hukuman kemudian dendam. Nah, dendam. Akhirnya sampai ke dewasa menjadi benci dengan seorang guru yang sudah pernah menghukum itu. Nah, untuk konsekuensi ini kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan. Misalnya apa ini contohnya? Misal karena tidak mengerjakan PR, kemudian konsekuensinya apa? Disuruh untuk mengerjakan PR, nanti ketika pulang sekolah yang lainnya sudah boleh pulang, itu jadi belum boleh pulang karena harus mengganti mengerjakan PR. Nah, untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang saya minta pendapatnya Bapak Ibu guru ya ini ya. Tindakan guru. Kalau ada guru yang menyuruh muridnya
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini 100 kali menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena terlambat ke sekolah. Apa itu? Hukuman. Ya, karena apa? Karena ribon, Pak. Kenapa hukuman? Pak, karena itu tidak mungkin mengerjakan. Oke. Itu supaya tidak terulang lagi. Oke, supaya tidak terulang lagi ya itu ya. Kemudian selain itu tugas guru tersebut tidak relevan dengan kesalahannya ya, karena terlambat itu kan tidak relevan dengan tugasnya mencatat 100 kali kalimat tersebut ya. Ini saya juga pernah, saya jadi merasa ya, dulu saya pernah melakukan seperti itu, berarti dulu saya berada di posisi kontrol penghukum waktu itu. Nah, dan sekarang semoga tidak terulang lagi. Ini selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa ini? Hukuman juga ya, karena ini kan tidak terlambat di sekolah, kok hukumannya lari lapangan basket 2 kali, ini juga tidak relevan. Kemudian ini nanti anak itu bisa menjadi dendam, marah, tidak terima. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi, karena itu bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Kan membersihkan coret-coret yang mau kita lakukannya, jadi kita harus membersihkannya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga, karena ini juga tidak relevan ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalannya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini tergantung alasan berarti ya. Karena ada yang beralasan itu sebagai konsekuensi karena apa? Kadang biasanya yang namanya PJOK itu kan biasa diawali dengan pemanasan ya. Ketika terlambat pelajaran PJOK berarti kan dia tidak mengikuti pemanasan. Jadi itu bisa masuk ke konsekuensi juga sebagai pengganti dari pemanasan itu tadi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, karena ini juga tidak relevan, harusnya mengganti pensil kawannya. Nah ini ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu bisa disebut menghukum? Penghargaan mau dikasih penghargaan atau malah justru dianggap sebagai hukuman? Nah, karena apa? Di sini terdapat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini ya, yang disebut kenapa hukuman karena itu tadi. Dengan diberikan penghargaan menjadi kebiasaan lagi dan lagi, justru motivasi dari dalamnya akan menjadi hilang. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, di sini karena penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan
Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil ya. Jadi kalau mau diet itu ya karena motivasi intrinsiknya itu ya. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain, maksudnya yang tidak mendapatkan penghargaan, akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut atau bahkan rendah diri. Misalnya di sini Bu Furi, ya, misalnya Bu Furi itu adalah seorang siswa di akhir pembelajaran itu mendapatkan ranking 1. Kemudian Bu Nur itu mendapatkan ranking 1 dari belakang, misalnya ya. Nah, dan itu disampaikan di depan semua teman-temannya misalnya. Ini yang ranking 1 murid berprestasi misalnya. Itu atas nama Furi. Dan ranking 2 sampai ranking sekian sampai yang terakhir. Dan ranking sekian yaitu ranking terakhir atas nama ini. Nanti akan merasa malu, rendah diri, bahkan bisa sakit hati. Bahkan merasa tidak dihargai. Misalnya nih Pak, kan kadang yang namanya kompetensi itu tidak hanya di kognitif awal ya Pak G. Sebenarnya ada keahlian di bidang lain, tapi merasa tidak dihargai karena yang dinilai di ranking itu biasanya di kognitifnya saja. Nah itu. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini nanti bisa menjadikan sebuah gangguan mental loh ini yang berdampak buruk itu karena apa nanti bisa menimbulkan gangguan kecemasan bagi orang tersebut, baik yang mendapatkan juara ataupun yang tidak. Karena nanti yang mendapatkan juara akan selalu cemas ketika penerimaan rapor. Aku nanti ranking 1 apa enggak ya? Nah, untuk yang tidak ranking juga cemas. Nanti kalau aku ranking ini lagi, nanti akan disampaikan sama bu guru dan saya jadi malu di depan teman-temannya. Nah itu jadi nanti bisa dalam jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan mental juga ini, gangguan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contoh ini, biasanya kalau ini lebih ke hadiah misalnya, ada lomba melukis atau mewarnai, misal di kelas saja. Kemudian sudah terbiasa yang pintar melukis mewarnai itu yang dapat hadiah. Nanti yang tidak bisa, gambaran aku emang nggak bisa gambar kok, aku nggak usah gambar aja, lo nggak bakal dapat hadiah karena emang aku nggak bisa gambar, nggak bisa mewarnai, misalnya seperti itu. Oke, terus selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua yang bertujuan untuk dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas, yang kedua tahapan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tahapan menanyakan keyakinan. Nah di sini ada contoh video yang sudah saya terapkan di kelas ya. Nah, saya tahu Bu. Tadi pas pelajaran agama, Mas Askar dan mengajarkan PR ya. Iya. Ya. Terima kasih sekali Bapak Askar karena Mas Askar sudah banyak bicara jujur. Itu sesuatu yang mungkin kurang baik. Nah ini merupakan tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita mengatakan menyebutkan kalau berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar bagi manusia.
yang salah? Sekarang Mas Aska itu tidak keyakinan kita terkait dengan itu apa? Ini mulai kayak menanyakan keyakinan dia. Dari kejadian ini, langkah selanjutnya yang akan Mas Aska lakukan apa? Memperbaiki diri dengan cara baca KPR. Iya, baca KPR. Siapa yang akan bertanggung jawab misalnya untuk mengingatkan supaya Mas Aska tidak bertemu jalan merah? Saya. Mas Aska kira-kira berkomitmen pertama itu mulai kapan? Hari ini. Semoga niat baik Mas Aska ini diterapkan semua, jadi Mas Aska bisa menjadi murid yang lebih baik lagi dan sukses. Terima kasih Mas Aska sudah mengomunikasikan dulu terus kita diskusi. Jadi ya sekarang Mas Aska sudah kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Berjalan. Nah, ini salah satu contoh restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, ini selanjutnya kita tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan? Jadi di sini yang namanya keyakinan itu seperti keyakinan kita ya, apa yang ada dalam keyakinan kita. Jadi kita itu benar-benar yakin bukan hanya mendapatkan atau menerapkan peraturan dari satu pihak saja, tapi ini dari dua belah pihak. Kalau di sekolah ya berarti dari guru maupun siswa itu sama-sama meyakini bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, di sini keselamatan itulah yang namanya keyakinan. Kita yakin bahwa helm itu adalah untuk keselamatan, bukan hanya demi supaya tidak ditangkap polisi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut di sini saja. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja? Yang pertama yang paling urgent yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua apa benar itu? Yang sebelah kanan? Ya, kanan atas. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ini semua biasanya yang menjadi alasan kenapa seseorang itu bahkan rela berbuat salah. Apakah dibenarkan ketika kita menuruti semuanya demi kebutuhan hidup manusia? Kebutuhan dasarnya sebenarnya tidak dibenarkan 100%. Hanya ketika kita melihat siswa atau murid yang bersalah itu, kita tanyakan dulu kenapa sih alasannya. Jadi jangan langsung asal menyalahkan saja. Kemudian nanti kita arahkan apakah itu benar atau belum benar. Nah, di sini lanjut tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru bisa berada di 5 posisi ini. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Ini menurut Bapak Ibu semua yang paling ideal yang posisi apa ini? Iya, paling bagus. Kalau dari kata-katanya lah, kata-kata. Teman, pemantau. Iya. Sebenarnya ini untuk teman itu bisa ya, karena yang namanya guru dengan siswa itu kita bisa menjadi dekat ketika menganggap sebagai teman. Tapi apakah itu yang paling ideal? Masih ada kekurangannya. Karena apa? Karena ketika kita menganggap diri kita itu sebagai teman dari murid, nanti murid menjadi tidak menghargai kita. Murid kadang menjadi seenaknya saja. Begitu juga dengan pemantau. Kalau pemantau itu hanya fokus ke peraturan. Jadi misalnya gini, kamu terlambat. Nah, sekarang kamu lihat. Seharusnya kalau sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7. Kalau terlambat berarti konsekuensinya apa? Nah, langsung seperti itu. Kita tidak menanyakan bagaimana anak itu bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi yang paling ideal adalah posisi manajer. Di sini seorang guru memberikan kebebasan kepada anak, memberikan pilihan kepada anak bagaimana mereka akan menyelesaikan masalahnya.
ngomong ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Kata-katanya cenderung negatif dan Gak menyalahkan. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ketika guru berat Selanjutnya ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh maaf, ini posisi pembuat rasa bersalah. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Dampaknya anak menjadi merasa gagal dan membuat orang Sana lain cepat kelas. Maaf ya. merasa dirugikan oleh dirinya. Nah selanjutnya ini posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Guru berbicara adalah identitas sehingga hilang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya. Kontrol murid. Yang terakhir yang ini harus sebagai manajer. Naren, Sebagai Pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Baiklah kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya saat ini. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa yang kalian tahu tentang keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Mbak Naura mungkin mau berpendapat? Oh belum tahu. Oke. Oh Mbak Aulia sudah tahu? Jadi keyakinan itu ibaratnya kalau kalian meyakini sesuatu, agama yang kita yakini misalnya apa? Islam. Nah ketika kita meyakini dalam diri kita itu Islam, makanya kita akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu dalam agama Islam, kemudian menjauhi larangannya. Walaupun, nah ketika kita yakin, walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya, misalnya kalau Allah melarang ini ya udah nggak dilakukan. Allah melarang untuk mencuri karena yakin bahwa mencuri itu dosa, jadi langsung tidak dilakukan. Allah memerintahkan sholat kalau yakin bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Kalau melaksanakannya kita nanti akan menjadi orang yang taat kepada Allah, maka kita akan melaksanakannya. Nah dari situ makanya di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa perbedaannya keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu hanya berasal dari satu pihak, misalnya guru membuat peraturan, Zulkan dilarang tidur ketika pelajaran. Itu lebih apa? Konotasinya lebih negatif. Jadi itu hanya dari satu pihak, dari Bu Ana. Bu Ana membuat peraturan dilarang tidur. Nah kalau keyakinannya gimana? Mungkin lebih ke saling menghargai. Jadi kalau Bu Guru sedang menjelaskan, kalian saling menghargai sesama. Misalnya Mbak Tina sedang menjelaskan atau presentasikan, yang lainnya saling menghargai dengan apa? Mendengarkan, misalnya memperhatikan. Nah itu yang namanya apa? Keyakinan.